seperti kata Lola, perjalanan film ini tidak pendek, tapi juga menurut saya mungkin itu juga salah satu pertama kali diajak oleh Lola, kita berdiskusi tentang rencana niat Lola untuk membuat dokumenter Excel ini itu di tahun 2013. Kemudian ditanya saya tertarik atau enggak, kemudian saya bilang saya sangat tertarik karena terutama film ini akan mengangkat dan melihat dari sisi kemanusiaannya, tidak semata-mata dari politik dan sebagainya, tapi kita melihat sebuah cerita perjalanan manusia yang harus bertahan sedemikian lama di negara orang, dan kita melihat bahwa mereka usianya sudah menua dan mereka mencoba menceritakan segala macam perjuangan mereka. Itu yang menarik buat saya. Jadi ketika ditawarkan itu saya udah nggak mikir apa-apa untuk bisa, ya udah saya mau terlibat. Dan kita juga kemudian membentuk tim yang kita berikan gambaran bahwa ini akan bercerita mengenai tahun 65 dengan segala macam konsekuensinya dan mereka mau terlibat. Kita cukup lama mempersiapkan ini karena juga kita mempertimbangkan secara sisi finansialnya tadi kayak kata Lola, dan ketika Pak Min meninggal itu menjadi titik balik kita semua untuk kayaknya kita harus bikin sekarang atau malah nggak kejadian nantinya, karena narasumber yang kita miliki ini sudah usianya sudah lanjut dan pikun ya nanti dia tidak bisa kembali menceritakan perjuangannya, pengalaman hidupnya dan sebagainya, sampai akhirnya kita bilang ya udah kita coba, kita jalan, ya kita coba atur semuanya lah. Semoga dengan dana yang kita miliki saat itu cukup dan membawa hasil yang baik, dan alhamdulillah itu tercapai, terwujud. Dan memang seperti kata Lola, perjalanan film ini tidak pendek, tapi juga menurut saya mungkin itu juga salah satu nilai lebihnya, karena kita jadi lebih bisa fokus mengerjakan ini full dengan berbagai materi bahan yang banyak dan kemudian juga struktur yang berganti-ganti. Kemudian kita mencoba break dulu, kita lihat lagi secara objektif dan sebagainya, sampai akhirnya kita bisa rilis di tahun 2022. Dan alhamdulillah berapa kali berkesempatan untuk tayang di selain di Indonesia juga di luar negeri. Respon yang kami terima juga cukup baik, positif di dalam maupun di luar negeri, karena juga tidak menyangka bahwa kayak misalnya di luar negeri itu mereka justru aware sekali dengan isu ini, tahu sekali sejarahnya, dan mereka bahkan mempertanyakan ketika ada narasumber yang mengoleksi materi-materi ini, sekarang siapa yang pegang? Mereka justru khawatir dan mempertanyakan itu, apakah sudah ada orang lain yang mengelola materi atau bahan-bahan artikel yang disimpan ini, akan ada orang yang bertanggung jawab nggak untuk melanjutkannya dan sebagainya. Jadi cukup menarik sih, karena ternyata mereka punya perspektif dan wawasan yang cukup baik terhadap sejarah tahun dan peristiwa tahun 65 ini.